Masyarakat suku Kajang yang dikenal sebagai suku tertua bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekitar 200 km dari kota Makassar. Hidup dengan kesederhanaan dan bergantung penuh kepada alam. Masyarakat suku Kajang memiliki ciri khas berpakaian serba hitam dan tidak memakai alas kaki. Suku Kajang memiliki beragam ritual unik yang masih dijaga karena warisan leluhurnya. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Secara geografis, Kajang dibagi dua, yaitu Kajang Dalam atau Tau Kajang dan Kajang Luar. Yang pertama, Kajang Dalam atau Rilalang Umbaya atau Tanah Kamase-Masea. Kajang Dalam sangat memegang teguh adat tradisional. Mereka tetap mempraktekkan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan leluhurnya. Masyarakat Kajang Dalam mempercayai bahwa benda-benda yang berbau teknologi bisa memberi dampak negatif dalam kehidupannya. Hal ini dianggap mengganggu hubungan relasi manusia dengan lingkungan alam karena sifat teknologi bisa merusak kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, Kajang Luar atau Impantarang Embaya atau Tanah Kausaya. Masyarakat yang tinggal di sekitar suku Kajang Luar menerima modernisasi. Dengan kata lain, mereka hidup dalam kemajuan teknologi seperti listrik, internet, dan lainnya. Kajang Luar juga menempatkan dapur dan buang airnya di belakang rumah. Hal tersebut berbeda dengan Kajang Dalam yang menempatkan dapur dan buang airnya di depan rumah. Ilmu santet Doti yang sangat ditakuti. Suku Kajang dikenal dengan kekuatan ilmu sihirnya yang sering disebut dengan Doti. Doti merupakan ilmu sejenis santet yang digunakan untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa orang lain. Ritual ini sendiri dilakukan dengan menggunakan media serta benda-benda tertentu dan dilakukan dengan profesi khusus. Bahkan kabarnya dengan menggunakan Doti, suku Kajang bisa membunuh orang tanpa harus menyentuhnya. Untuk mencederai seorang musuh, biasanya harus disiapkan foto calon korban, ayam putih, dan juga air putih. Korban yang terkena Doti kabarnya akan merasakan nyeri, menderita cacat, bahkan hingga kehilangan nyawa. Namun, tidak semua orang bisa mempraktikkan ilmu hitam ini. Hanya orang-orang khusus dan tertentu yang bisa melakukan Doti. Para dukun, pemilik, dan pelaku Doti harus menerima resikonya saat melakukan Doti. Karena jika gagal, santet yang mereka kirim justru akan berbalik ke mereka dan berjunjung kematian. Suku Kajang juga memiliki beragam ritual lainnya yang cukup unik, seperti ritual bakar linggis untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kejujuran. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kejujuran, suku Kajang akan menggelar ritual membakar linggis yang disebut dengan Atunu Pandroli. Ritual ini biasanya dipimpin oleh Puto Gasindaeng Makule yang merupakan sosok paling dihormati dan dinilai paling suci di kalangan suku Kajang. Linggis besi akan dibakar dalam bara panas selama 30 menit. Setelah itu, besi panas akan dipegang oleh Puto Gasindaeng Makule dan sejumlah warga Kajang lainnya. Jika tangan mereka sama sekali tidak merasakan panas, itu artinya mereka suci dan jujur. Sedangkan bagi yang tidak jujur, tangan mereka akan terasa panas saat memegang linggis. Orang Kajang masih memegang teguh kitab Lontara yang sering disebut Pasang Ri Kajang. Ini berisi naskah kuno yang menyimpan pesan-pesan luhur, yaitu penduduk Tanah Tia harus senantiasa mengingat kepada Tuhan. Selain itu, masyarakat sana juga harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan. Bahkan, orang Kajang juga mengajarkan untuk bertindak tegas, sabar,
dan tawakal. Rumah adat suku Kajang. Mengenai bentuk bangunan suku Kajang, sebetulnya hampir sama dengan bangunan bentuk rumah suku adat Bugis Makassar, yaitu berbentuk rumah panggung. Perbedaannya adalah setiap rumah di suku Kajang menghadap ke arah barat. Hal tersebut memiliki makna bahwa apabila membangun rumah melawan arah terbitnya matahari dipercayai mampu memberi berkah. Bahasa suku Kajang. Bahasa yang digunakan oleh suku Kajang adalah bahasa Makassar yang berdialek Kanjo. Secara aturan adat atau norma yang berlaku di dalam suku Kajang menjadi pantangan besar untuk berbicara kasar. Bahkan dalam bertutur kata, kita tidak boleh bersikap dengan bertolak pinggang. Para warga suku Kajang dibiasakan untuk berbicara dengan melipat tangan di dada sambil membungkuk badan dan mengunggung sarung. Dalam pemberian nama, mereka tidak diperkenankan menggunakan nama malaikat, nabi atau nama kebesaran Allah karena dianggap akan menimbulkan kedurhakaan dan menanggung dosa. Suku Kajang dipimpin oleh Ammatoa. Dalam pemerintahannya, Ammatoa dibantu 26 gala atau menteri. Ada 9 pasal yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan di suku Kajang. Aturan tertinggi yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut adalah sopan. Setiap masyarakat suku Kajang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga kepada alam. Masyarakat suku Kajang dikenal dengan keterampilannya menenun. Hal ini dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat suku Kajang. Pakaian adat suku Kajang. Pakaian adat suku Kajang. Pakaian adat suku Kajang juga terbilang unik. Suku Kajang hanya mengenal satu warna untuk pakaian adatnya, yaitu warna hitam. Warna hitam bermakna persamaan dalam segala hal, termasuk sebagai simbol kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara satu yang lainnya, karena semua hitam adalah sama. Makna lainnya dari warna hitam yaitu menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Perkawinan suku Kajang. Berbicara mengenai pernikahan, suku Kajang memiliki aturan adat sendiri. Masyarakat adat Kajang terikat oleh adat di mana mengharuskan mereka untuk menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak, mereka harus hidup di luar kawasan adat. Pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat istiadat yang berlaku dalam kawasan tersebut. Masyarakat Kajang hidup dengan menjunjung tinggi 3 aturan, yaitu yang pertama hukum adat. Masyarakat suku Kajang menjalankan hidup sederhana sesuai adat. Mereka hidup menyatu dan menjaga hubungan dengan alam. Pohon dan seluruh makhluk hidup yang ada dalam kawasan adat tersebut tidak boleh disakiti ataupun dirusak, pun dengan sesama manusia. Yang kedua, aturan agama. Masyarakat suku Kajang memeluk agama Islam, namun mereka juga menjalankan kepercayaan adat suku Kajang yang disebut Patuntung. Agama Islam di suku Kajang pertama kali dianut oleh Datuk Piro. Yang ketiga, hukum negara. Aturan yang berlaku adalah hukum adat. Bagi orang Kajang yang tinggal di kawasan adat, mereka masih menjalankan berbagai tradisi dan ajaran leluhur atau Pasangri Kajang yang dipimpin dan diawasi oleh Ammatoa. Berikut beberapa tradisi dan aturan adat yang masih bertahan sampai hari ini. Yang pertama, orang luar yang masuk di kawasan adat wajib menggunakan pakaian hitam dan tidak memakai sendal. Yang kedua, orang luar yang masuk di kawasan adat dilarang memasuki daerah Borong Karamaka atau hutan keramat. Yang ketiga, ritual Atunu Pandroli atau memegang linggis panas yakni mekanisme penyelesaian perkara
yang belum diketahui tersangkanya. Yang keempat yaitu ritual andingingi atau mendinginkan bumi, bertujuan memohon keselamatan dan kesehatan dilaksanakan tiap tahun. Mari kita simak video berikut. Yang kelima, ritual Akatere, bertujuan mensucikan diri dan dianggap setara dengan pergi naik haji. Yang keenam, ritual Kalomba, bertujuan menyematkan identitas kesukuan bagi seluruh anak keturunan Kajang dan untuk menghindari penyakit kulit. Dumpi Eja merupakan makanan tradisional khas suku Kajang di Bulukumba. Makanan ini hanya di Bulukumba dan tidak ditemukan di daerah lain. Kue ini dibuat dari beras ketan yang dicampur dengan gula merah. Karena itu disebut dengan Dumpi Eja yang artinya kue merah. Di kepemimpinan Amatua, pertama nilai kejujuran. Nilai kejujuran merupakan landasan pokok yang dijalankan oleh masyarakat suku Kajang dalam menjalani hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, Karaeng atau pemimpin sangat diakui memiliki sifat yang jujur oleh masyarakat. Sejalan dengan ungkapan masyarakat Kajang yaitu Lambu Sunuji, Nukareng yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi Karaeng. 2. Nilai keteguhan. Keteguhan atau yang disebut Gatang oleh masyarakat suku Kajang yang artinya kuat dan tangguh dalam pendirian. Peradilan adat suku Kajang tidak pernah membedakan atau memihak, walaupun kerabat atau anak sendiri akan tetapi diputuskan bersalah apabila memang bersalah.